Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu, wali santri, demikian pula pihak yayasan beserta jajaran guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita meniatkan untuk bersyukur kepadanya karena keterlimpahan banyaknya nikmat yang telah berlalu pada diri kita, dan saat ini kita pun tetap mendapatkannya dan akan mendapatkannya sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan dari amal-amal kita. Kalau kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, namun kalau kejelekan pun sebaliknya. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kejelekan kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rahmatnya memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keduanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Merupakan perkara yang sangat mengembirakan ya. Hari ini kita bisa berkumpul secara virtual ya, secara online ya, untuk kita membicarakan satu perkara yang sangat besar, sangat agung, yaitu berkaitan tentang masalah pendidikan anak, karena kita sama-sama bertawun di dalam sebuah lembaga yang namanya SDIT atau SDTI Darussunnah Al-Islami, di bawah naungan Yayasan Darussunnah Al-Islami. Jamaah sekalian, ya, tadi telah disampaikan dari pihak sekolah, demikian pula yayasan, sesuatu yang kita bisa mengambil pelajaran yang besar ya, dimana secara umum sudah disinggung tentang keberadaan pihak yayasan, keberadaan pihak sekolah, keberadaan pihak wali santri ataupun wali murid, yang kesemuanya itu mereka saling tolong-menolong di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di dalam mendidik anak-anak wali santri semua, dan itu juga termasuk anak-anak kita ya, karena kita wakil dari wali santri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh para ulama bahwa letak pembahasan seputar masalah tarbiyatul aulad ini sangat penting ya, muhimun jiddan, di mana maslahah para orang tua ya, maslahah anak secara bersamaan itu tergantung pada tarbiyatul aulad. Bahkan sebagian ulama menambahkan maslahah dari umat ini di masa yang akan datang, demikian pula maslahah masyarakat kita itu tergantung dengan pendidikan anak ya. Sehingga perkara ini dibahas dari tingkat yang paling kecil ya, atau diperhatikan, dipentingkan di tingkat yang paling kecil, yaitu keluarga, kemudian masyarakat ya, kemudian lebih tinggi lagi di tingkatan pemerintahan sampai kementerian.
Tentunya kementerian di situ di bawah dari pemimpin, bawah amir yang tertinggi yaitu presiden di negara kita. Sehingga karena begitu pentingnya perkara ini sampai pemerintah menggelontorkan dana yang luar biasa besarnya. Termasuk pos di dalam subsidi terbesar itu adalah pos di dalam pendidikan. Baik itu untuk penggajian guru, bonus guru, kemudian bantuan sekolah dan yang lain sebagainya, bantuan lembaga-lembaga di tingkat yang paling kecil, bahkan di tingkat daripada murid-murid itu sendiri, artinya keluarga, pemerintah memberikan dana yang sangat besar. Maka sudah selayaknya untuk kita bersyukur kepada pemerintah yang telah memperhatikan perkara ini. Karena kita tidak akan bisa dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita itu tidak bisa bersyukur kepada manusia. La yaskurullah, la yaskurun nasa. Ya, orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia tidak bisa dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu pentingnya pembahasan ini, itu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Luqmanul Hakim, Luqman, yang dia bicara kepada anaknya perihal satu pendidikan yang paling mendasar, yang mana Allah katakan, Allah firmankan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, ya, jangan kamu mensyirikkan Allah. Sungguhnya syirik itu dia benar-benar kedzaliman yang sangat besar. Itu dikisahkan, padahal ini pada tingkat yang paling kecil sekupnya, antara bapak dengan anak gitu loh. Tentunya kalau antara bapak dengan anak ini diharapkan setiap rumah tangga punya perhatian seperti ini terhadap anaknya gitu. Karena kita tahu bahwa masyarakat itu terbentuk dari rumah per rumah dari rakyat yang ada di sebuah masyarakat, atau kalau negara di sebuah negara. Artinya kalau setiap rumah tangga orang tuanya memperhatikan seperti ini, tentu akan tercipta masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman, demikian pula bertakwa kepada Allah. Kalau kemudian mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, masalahnya tidak cuma untuk anak, untuk orang tua, namun lebih luas daripada itu, bahkan untuk masyarakat, bahkan dijelaskan oleh para ulama, itu bisa muncul di tengah mereka itu pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Makanya kalau ada pemimpin tidak adil, itu bukan karena salahnya pemimpin gitu, tapi keberadaan dari masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat itulah masyarakat yang taat kepada Allah, ya, atau yang sebaliknya? Maka di sini peran di dalam dakwah memperbaiki masyarakat, ya, salah satunya adalah di sebuah lembaga pendidikan yang ada yang saat ini dikelola oleh Darussunnah. Tentunya ini juga banyak lembaga-lembaga selain daripada SDTI, ya, Darussunnah Al-Islami. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya mendengar kisah dari Bapak Agus tadi. Itu kalau kisah seperti itu sebenarnya di zaman sekarang sangat menakjubkan dan sangat langka. Artinya SD tanpa mondok tapi hafal Quran, tapi punya akhlak yang luar biasa besarnya, luar biasa bagusnya. Jadi imam tapi dia mau melayani untuk noto sandal gitu. Ya, ini akhlak. Dan memang untuk memikirkan perkara ini atau kita mendidik sampai muncul adab yang bagus, akhlak yang bagus ini tidak ada softwarenya gitu loh. Karena yang berperan itu nanti kaitannya orang tua, kaitannya adalah siapa? Gurunya gitu loh. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa misalnya satu contoh, orang tua itu menjadi soleh kemudian menjadi tuntunan bagi anak, itu juga bukan perkara mudah. Di satu sisi juga kalau kita nyari guru yang kemudian bisa memberikan contoh, itu sulitnya juga Masya Allah gitu loh. Ya, itu sama-sama sulitnya. Orang tua juga kadang untuk menerapkan seperti itu juga sulit. Kemudian nyari guru yang seperti itu juga sulit. Makanya
Kemarin Bapak Agus membuka lowongan guru itu sampai cerita dengan saya, "Tati, ini bagaimana kok demikian anak hafal Quran ya, malah ternyata juga senengnya main game gitu loh." Artinya nyalon ustadznya itu seneng main game gitu loh. Ya, kemudian juga tanya lagi ya, hal yang semisal itu, malah gurunya sendiri jualan top up game gitu loh. Itu kita kan bingung gitu loh. Lihat seperti itu. Ada yang salah dari apa istilahnya pembelajaran yang dia dapat sampai kemudian menghasilkan output yang seperti itu. Maka kemudian Pak Agus sempat berminta kepada saya waktu itu, "Tat, kadang antum cerita ya tentang pendidikan yang kami dapati atau kami mendidik misalnya anak ya, karena beliau pernah mendengar beberapa hal berkaitan dengan anak-anak saya." Kemudian saya katakan untuk menceritakan ini adalah hal yang berat ya, karena antara sum'ah dengan dzikrun nikmah itu tipis. Sum'ah dengan dzikrun nikmah ya, itu tipis. Namun pada beberapa perkara mungkin saya akan memberikan apa yang diminta oleh Bapak Agus itu 1 ataupun 2 saja ya. Tatkala kita menghadapi anak yang susah untuk dididik ya, susah untuk didik, bahkan melakukan pelanggaran yang bisa berkonsekuensi berat. Nah, ini lebih mudah untuk saya cerita. Saya itu punya anak umurnya sudah hampir 20. Kalau dari sisi kecerdasan menghafal enggak usah ditanyakan. Ya, cepat gitu. Tapi dulu sebelum ibunya meninggal, uminya meninggal, itu sering bercerita kalau anak ini punya bibit demikian. Dan waktu beliau cerita rahimahullah, itu saya belum ngeh gitu loh. Saya belum ngeh, apakah belum yakin gitu loh. Sampai di umur tertentu ada satu masalah besar. Itu masalah besar. Ya. Bahkan risiko dari masalah besar itu ya efeknya besar lah. Ya, efeknya besar. Saya nggak bisa cerita efeknya itu. Ya, ini yang kami lakukan sederhana saja ketika melihat seperti itu, karena kita sudah berusaha mendidik, mempondok sejak kecil, kemudian berguru kepada ustadzah ataupun ustadz yang lain juga sudah kita tempuh, biaya kita sudah tunaikan dan yang lain sebagainya. Maka yang ada adalah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat waktu itu saya mendapatkan WA yang menyebutkan tentang masalah yang dialami oleh anak saya. Dan tatkala kemudian saya mendapatkan WA itu, saya nggak bisa merasa tenang pulang ke rumah sampai saya bangun jam 1 malam, masih posisi gelisah ya. Dan saya berhari-hari waktu itu sampai 2-3 hari nggak bercerita sama siapapun, saya nggak bercerita pada istri, anak, nggak cerita, karena biasanya pertimbangan mereka itu pertimbangan yang ya, saya sendiri punya pertimbangan ilmu, terkadang pertimbangannya juga kadang kurang pas. Akhirnya saya ingat apa yang dilakukan oleh Junaid di saat ada masalah. Saya ingat bagaimana ada seorang sahabat yang mau dibunuh pada waktu menjadi tawanan, dia minta waktu sholat 2 rakaat. Juga berbagai macam kisah tentang berbagai macam riwayat yang derajatnya hasan tentang wudhu, dengan membaguskan wudhu, setelah itu kemudian sholat 2 rakaat. Maka di saat itu jamaah sekalian, saya langsung ambil air wudhu ya, saya membersihkan diri, kemudian ambil air wudhu, kemudian saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam doa itu hilang semua keresahan, sampai merasa benar-benar tenang ya, merasa benar-benar tenang ya. Dan setelah itu sudah tidak begitu mikirkan perkara itu lagi. Dan begitu berjalan selama 1 tahun, berjalan sampai hampir 2 tahun, itu berbagai macam kebaikan yang sebelumnya tidak pernah kami bayangkan itu ada di hadapan kami. Dari ucapan anak yang kadang itu kurang manut dengan orang tua, itu sampai mengatakan pokoknya yang penting orang tua saya ridho ya, itu saya dengar walaupun tidak melalui telinga saya sendiri. Kemudian dia akan tunduk. Bahkan tidak cuma itu, di dalam hafalan ya, alhamdulillah dengan
yang sebelumnya nggak niat untuk mondok, niat itu pengen, dia katakan di hadapan gurunya itu hanya mengatakan ini karena perintah abi saya gitu. Sampai ustadzahnya itu istikharah dulu untuk menerima sebagai murid. Karena ragu ini sebenarnya mau jadi santri atau enggak gitu. Ya, dengan istikharah diterima. Sampai kemudian biidnillahi subhanahu wa ta'ala, ya, kami diundang untuk mendengarkan dia menghafal Al-Quran, yang sebenarnya waktu itu sudah hafal Al-Quran sebelum masuk ke sana, tapi diminta untuk hadir menyaksikan anak kami sendiri mendengarkan 30 juz walaupun di akhir daripada di akhir itu. Artinya sekali duduk dari jam 2 malam sampai jam 10 malam waktu itu. Ya, padahal sakit tapi Ustadz menyampaikan untuk tidak diteruskan, tetapi anak itu tetap harus sampai selesai. Ya, ini tatkala melihat itu saya jadi ingat. Alhamdulillah bisa di saat itu kemudian saya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar supaya anak ini dijadikan sebagai anak yang kemudian dibalik keadaannya menjadi baik gitu. Karena memang dari dulu ibunya sudah khawatir gitu. Ibunya sudah khawatir tentang anak ini kadang suka ngeyel, karena biasanya anak pinter kadang suka ngeyel gitu loh. Ya. Seperti itu. Ya, tidak cuma itu, bahkan pada saat pengabdian itu dia punya murid. Kemudian punya murid itu karena melakukan pelanggaran dikeluarkan dari pihak pondok. Ya, di Pak pondok. Sampai suatu saat orang tuanya nggak terima. Ya, nggak terima sampai melabrak di pondok. Kemudian waktu itu anak saya itu sampai dihadapkan sama orang tuanya mau diancam sampai tingkat dilaporkan polisi dan yang lain sebagainya. Ya, karena inginnya diajar sama anak saya itu, tapi dia ditugaskan di tempat murid-murid yang lainnya. Waktu itu saya dihubungi, saya sudah tidak merasa khawatir sebagaimana awal. Waktu istri minta didampingi, saya bilang orang anak hafal Quran itu mesti mendapatkan ujian. Dan akhirnya alhamdulillah waktu dipertemukan itu, dia walaupun dicerca oleh wali santri tersebut, disaksikan daripada pihak pondok, ada ustadzahnya sudah ditenangkan dan itu dicerca habis-habisan itu dia cuma diam. Pada waktu dia diam cerita kepada saya, seperti itulah yang saya termasuk perkara yang saya suka. Ya, karena kalau seorang guru, seorang ustadzah itu kemudian dia mendapatkan cercaan, dia bisa sabar, ya itulah dakwah. Itulah dakwah. Ini satu kisah, saya tambahkan satu kisah lagi. Saya punya murid, ya, punya murid, dia belajar itu selama 7 tahun. Sampai suatu saat dia punya kemampuan mengajar. Di satu masjid dia ngajar, kemudian waktu itu saya kebetulan sholat jamaah di situ, pas pelajaran dia. Datang seorang yang mau belajar, pelajaran bahasa Arab waktu itu. Kemudian di saat di situ gitu, itu dia tanya, mana ustadznya gitu, orang yang muridnya itu dewasa, ini dewasa walaupun nanti akan saya sampaikan kaitannya dengan anak-anak ya, dewasa. Di saat kemudian dia bertanya mana ustadznya, ada muridnya ustadz ini, murid dari murid saya ini, itu cerita ini ustadznya. Di sini juga ada pelajaran ini, dan ustadz ini masih ikut belajar dengan pelajaran ini, maksudnya pada saya. Maka dengan PD-nya itu ya, murid yang congkak ini, itu mengatakan, wah ini berarti gurunya belum tuntas ilmunya, masih belajar gitu loh. Pokoknya kayak petentang-petenteng itu saling melihat dengan mata kepala sendiri. Dan hal yang pertama kali saya lihat adalah sikap dari murid saya itu. Dia bagaimana sikapnya, tersinggung atau sakit hati gitu loh, karena dicerca. Maka di saat itu dia cuma senyum-senyum saja. Cuma senyum. Ya. Dan saya tidak tahu peristiwa itu setelah itu. Tapi setelah sekitar 6 bulan atau 6 bulan, 8 bulan, saya dapati murid yang dulu istilahnya petentang-petenteng itu jadi murid yang punya akhlak dan adab bagus. Jadi dia sangat memuliakan gurunya itu. Ya.
Kalau ada misalnya yang lain belum datang, dia sudah datang, nyiapkan tempat duduk ustadznya, nyiapkan mejanya. Itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya pulang bercerita kepada istri, dia layak jadi ustadz. Sudah layak. Akhirnya suatu saat ada satu tempat itu minta kajian suami istri. Karena di situ ditentang dakwahnya dan yang lain sebagainya, itu satu keluarga minta taklim di rumah gitu loh. Kemudian saya katakan, coba undang dia. Akhirnya diundang. Dan setelah berjalan 5 tahun atau 4 tahun, itu daerah tersebut sekarang tersebar dakwah tidak cuma di rumah dua orang itu, tapi sampai masjid-masjid itu kemudian dia mengisi, bahkan kemudian ustadz yang lain bisa masuk, termasuk diri saya sendiri. Dengan kajian yang cukup besar. Artinya jumlahnya itu lumayan banyak. Paling sedikit itu kajian saya. Saya ditaruh di satu masjid, di satu musola yang kajiannya paling sedikit, paling jumlah 20 orang. Kalau yang lain itu ada 40, 50 sampai yang hadir banyak. Ya, kemudian saya jelaskan bahwa pengaruh dari sikap seorang guru, tahammul dari seorang guru, kesabaran dari seorang guru itu penting. Dan saya berani merekomendasi dia ngajar karena disikapi seperti itu, tentu nggak mikir gaji, nggak mikir tentang masalah itu, karena ini ibadah gitu loh. Ya, ibadah. Sampai suatu saat dia ngajar di satu pondok pesantren gitu, suami istri, kebetulan istrinya hafal Quran, ngajar di satu pondok pesantren. Waktu itu sempat saya nasihati, mbok yang ngajar di Darussunnah saja gitu. Ya, tapi dia sudah terikat di sana, akhirnya tetap dia nggak bisa. Ya, yang ingin saya tekankan dari hal-hal seperti ini jamaah sekalian, bahwa guru di sini, ya, demikian pula orang tua itu hendaknya punya sikap yang bagus. Kalau kita ingin menekankan anak kita menjadi baik, tentu kita mesti memperbaiki diri kita dulu. Ya, makanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ya, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir bayi yang dilahirkan itu dia lahir di atas kesucian. Maka fa'abawahu, kedua orang tuanya itu yang akan menjadikan Yahudi, yuhawwidanihi, ataupun menjadikan Nasrani, atau kemudian akan menjadikan Majusi. Ya, itu orang tua. Makanya agama anak itu tergantung kepada orang tua. Namun manakala orang tua menyerahkan kepada seorang guru, agama anak itu tergantung dengan agama gurunya. Ya, kalau gurunya misalnya senengnya nonton Satria Baja Hitam gitu loh, ya nanti muridnya seperti itu. Ya, dulu pernah ada seorang guru seperti itu. Ya. Jadi kalau di waktu istirahat malah nontonkan film kartun kepada anak-anak. Kita sampai bingung lihat ini, seperti ini. Kok bisa hasilnya seperti ini? Ya, sehingga mesti ada yang salah gitu. Makanya pihak yayasan ini saya memberikan masukan kepada yayasan untuk benar-benar menseleksi guru. Dan memang guru ini wajib untuk belajar gitu loh juga. Wajib untuk belajar karena begitu seorang dia masuk ya guru, ya, itu kan belum tentu seorang itu punya kemampuan mengajar gitu loh. Dia lulus dari pondok dan tidak celing langsung bisa ngajar, itu tidak seperti itu. Cara mendidik itu ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya sendiri, makanya pemerintah mengatakan ada PGSD, PGTK, itu ada. Pendidikan guru TK, pendidikan guru SD gitu loh. Ya, itu ada jalur-jalur ilmunya. Ya. Bagaimana mengajari anak, bagaimana mengajari anak SD, anak TK, anak SMP, anak SMA, itu ada pelajaran-pelajaran yang butuh spesifikasi kemampuan di dalamnya. Ya. Dan itu ada ilmunya, ya. Di samping dipelajari kita tahu ya bahwa tentang kepribadian, yaitu seorang pengajar, ketakwaan seorang pengajar, ketakwaan seorang orang tua itu sangat penting. Ya. Ya. Saya punya teman, salah satu ustadz ya. Dia nggak begitu pinter ustadznya. Tapi lahir dari
ustadz tersebut murid-murid yang punya peran, ya bisa dikatakan bagus, ya bisa dikatakan bagus. Karena dia punya prinsipnya itu mungkin jarang didapati. Ya. Dia cerita, sempat saya tanya, kamu kok bisa sabar mengajar dalam kondisi seperti ini? Ya, dia mengatakan bahwa saya ngajar ini, saya tuh khawatir sebenarnya anak itu tidak paham, anak itu menjadi jelek, itu bukan dikarenakan anak itu nggak mau belajar, tapi saya khawatir itu karena kekurangan saya. Mungkin saya itu kurang di dalam memberikan pelajaran, kurang di dalam mendidik mereka, mencintai mereka, dan yang lain sebagainya. Ini yang saya khawatir. Sampai sekarang itu teringat dalam telinga saya. Karena pengajar itu dia punya ilmu. Ilmu itu dibangun di atas sifat merahmati, menyayangi. Kasih sayang, ya, merahmati, menyayangi, inilah yang menjadi dasar dia mengajar. Menjadi dasar dia mengajar. Orang tua juga demikian. Dan tidak ada seseorang yang menginginkan untuk orang lain itu melebihi dirinya kecuali itu orang tua. Dan sifat ini juga berlaku untuk guru. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, ana lakum bimangzilatil walid u'allimukum. Saya ini, ya, di hadapan kalian itu berada pada kedudukan orang tua. Saya yang ngajari kalian, gitu loh. Ya. Dan kalau kita lihat, dikatakan orang tua itu misalnya kaya, ya, punya mobil banyak, itu pengen anaknya lebih kaya lagi, gitu loh. Ya. Makanya kalau anak misalnya, orang tua misalnya dia hafal Quran, mesti anaknya dia pengen tidak sekedar hafal Quran, tapi hafal Bulughul Maram, kayak gitu kan. Seperti itu. Ya. Ya. Dan itu keinginan seperti itu, walaupun dengan keterbatasan kita, kalau kita punya himmah yang aliyah, keinginan yang tinggi, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara pertama yang ingin saya nasihatkan kepada diri saya sendiri, ya, demikian pula kepada wali santri, ya, kepada orang tua sekalian, hendaklah kita itu punya semangat yang besar untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solihah. Kita kerahkan dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Baik kemampuan yang ada pada diri kita itu berupa kemudian kita menafkahi dan itu dimaklumi sebagai tanggung jawab orang tua, maupun di dalam mendidik mereka dengan beserta hal-hal yang menyertainya, gitu. Hal-hal yang menyertainya itu misalnya pembayaran SPP, karena sifatnya itu ijaroh, ya. Ijaroh itu sewa jasa kepada lembaga, ini saya bayar tiap bulan, ya. Dan kemudian nanti yayasan membayar guru, ini sewa jasa. Dan ini diperbolehkan di dalam fikih, ada pembahasan panjang. Kita tidak bisa membahas ini karena apa? Waktunya sangat terbatas. Ya, waktunya sangat terbatas sehingga kita tidak bisa membahas ini. Maka kalau misalnya kita menginginkan anak kita yakin bahwa anak kita itu bukan membebani kita dalam hal rezeki. Tetapi kita yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Di setiap Allah Ta'ala menciptakan, ya, makhluknya, itu sudah ada rezeki yang menyertainya. Bahkan sejak dalam kandungan anak gitu, umur sudah ditetapkan nanti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari sebab datangnya rezeki itu membiayai orang belajar. Kita tahu yang namanya belajar itu butuh biaya besar. Apalagi belajar hadis. Kalau zaman dulu itu kan hadis itu banyak rihlah, safar ke sana gitu. Jadi biayanya besar. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, man talabal hadisa faqad aflas. Barang siapa yang mencari hadis, dia akan bangkrut. Dia benar-benar akan bangkrut, ya. Itu bukan untuk nakut-nakuti, tapi biar orang yang mencari hadis itu dia tahu konsekuensinya, gitu loh. Beda kalau mondok sampai tempat ya tidak pindah-pindah kan. Tapi kalau mencari hadis pindah sana pindah sini ya bangkrut beneran. Namun
Allah Subhanahu wa taala khusus untuk yang mencari hadis ini dapat doa ya, nadarallah imro'an ya, imro'an ya minna hadisan. Itu dalam riwayat Abu Dawud. Kalau dalam riwayat yang lain itu makolati dan yang selanjutnya. Itu didoakan oleh Nabi itu dengan apa? Mudah-mudahan Allah berikan cahaya pada wajahnya, keceriaan wajahnya. Itu dijelaskan oleh para ulama, ketenangan hati itu nampak keceriaan pada wajahnya, walaupun dia menghabiskan harta yang banyak. Nah, ini secara dohir seperti itu gitu loh. Tapi ada dua orang laki-laki di masa Nabi ya. Ya, yang satu itu yahtarif, dia nyari uang, yang satu itu apa? Ja'an Nabi. Yang satu mencari ilmu, mendatangi Nabi. Maka yang muhtarif ini saka ila Nabi, mengeluhkan tentang saudaranya, an akhihi, yang cuma kerjanya ngaji terus gitu loh, datang kepada Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bersabda, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi kamu itu diberi rezeki karena dia. Ini kan seolah-olah seperti ini, la'allaka itu seolah-olah ini kan apa istilahnya, taroji, sebuah harapan kepada Allah. Dan harapan kepada Allah kalau yang diucapkan oleh Nabi itu doa. Doa yang sifatnya pengkabulannya pasti. Artinya kamu itu diberi rezeki itu karena saudara kamu. Makanya kalau ada wali santri atau ada orang tua yang menyekolahkan anak kok pikirannya kemudian susah jadi hidupnya, begini-begini, itu perlu di-upgrade pikirannya. Perlu di-upgrade pikirannya. Ya. Kalau misalnya kita hitung dari per jamnya itu, ya, dia kemudian dia bisa mencari uang, kemudian anaknya diserahkan kepada sekolah gitu loh. Itu kan menjadi sebuah kelaziman gitu loh. Dia bisa mencari rezeki, coba kalau dia ngajar sendiri. Kita khawatir ya. Kadang memang ada yang diberikan kekurangan, kemudian tidak sampai membayar. Ya, dan kita pihak sekolah memberikan apa? Memberikan keluasan dalam perkara ini untuk dibicarakan. Dan hendaknya kalau misalnya dibicarakan segala responnya itu cepat. Bukan malah WA nggak dibaca gitu. Ya, karena itu menyangkut anak dia sendiri gitu loh. Hendaknya ada kalau misalnya menemukan udzur, sampaikan udzur. Kalau nggak dibaca kan seolah-olah iki dong roh anake perhatian atau enggak toh, kan gitu bahasa Jawanya. Itu nanti bisa muncul ungkapan mau senangnya tapi susahnya enggak mau. Maksudnya apa? Mau senangnya kumpul dengan istrinya, setiap hari berjima, lahir anak, nanti serahkan pondok gratis gitu loh. Apakah akan seperti itu sikap kita? Ini sikap yang jauh dari adab dan dari akhlak. Ya, sikap yang jauh dari adab dan dari akhlak. Ya, makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya cerita, ini cerita satu kisah. Saya punya murid itu sudah umurnya 52 tahun. Ya, tentang kehidupannya bukan sekedar miskin, sangat miskin. Ya, dia itu kerjanya apa? Di sawah, buruh traktor, ya, kadang buruh naik pohon kelapa, ya, dan kalau meletakkan uang itu tidak di dompet, di plastik warna putih gitu. Kalau enggak plastik kresek. Sampai dulu kalau membayar di pondok tempat dia mondokkan anak di tempat kami, itu masya Allah sampai saya terenyuh. Ya, sehari datang sambil taklim, tat ini ada uang. Uang itu kalau bayar lucu, jumlahnya nggak mesti 5.000, 10.000, 20.000, mesti ada tambahannya 2.000, 7.000 gitu. Nanti 12.000, nanti 21.000, ya. Dan karena dia itu saking lugunya, kadang uang itu dijembreng di hadapan saya, mungkin jumlahnya 50 dihitung gitu. Kemudian ini untuk Ustadz ya gitu, ini untuk membayar. Waktu itu kan saya ngajar di tempat sana. Namun sampai sekarang, ya. Kalau beliau itu memberi seperti itu, waktu kan saya ngisi di tempat beliau memberikan mukafaah itu. Mukafaah itu dalam hati itu merasa tenang gitu loh. Bahkan di rumah itu sering saya cerita. Saya senang cerita itu. Ini saya dapat 7.000 dari si fulan gitu loh. Ya, mukafaah dari beliau, hadiah gitu loh. Ya.
Terkadang tahu-tahu di motor itu sudah ada centelan Centelan kelapa. Kelapa itu 3 buah kadang. Ya, bahkan pernah karena saya pergi di rumah, di depan rumah saya itu ada beras sama apa saya nggak tahu. Dan saya nggak tahu siapa yang ngasih gitu. Sampai suatu saat saya tanya-tanya, ternyata beliau. Hafizahullahu ta'ala. Ya, dan beliau bisa menyekolahkan anaknya sampai di lembaga-lembaga yang pembayarannya tidak murah. Dengan cara seperti itu, kesungguhannya. Dan beliau tidak mengeluh kemudian, oh saya miskin, enggak. Bahkan beliau pula yang mengundang salah satu murid saya untuk mengajar di rumahnya sampai berkembang di masyarakat. Ya, karena akhlaknya yang lugu, pernah dicela habis-habisan sama imam masjid di kampungnya, diusir, tidak boleh sholat di situ. Tapi hari ini dia jadi imam sholat di situ, bahkan kajian dipersilahkan untuk dia ngundang ustadz. Kenapa? Bisa babi akhlak. Akhlak yang paling tinggi itu ketulusan, kesabaran. Makanya tidak ada pemberian yang lebih afdol yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dibandingkan kesabaran. Ya, ini orang kampung. Tentunya sebagai orang kota di Jogja, itu kan mentalnya harusnya lebih bagus gitu loh. Mentalnya lebih bagus ya. Ini kadang permintaan Bapak Agus suruh cerita seperti ini, ya saya sedikit cerita gitu. Tapi jangan ditanya tentang kesungguhan di dalam belajar. Dia umur 52 tahun, belajar sama anak 24 tahun, hafal Quran. Lah murid gurunya ini kalau merintah ya kadang ya maaf ya kadang kurang getugo gitu istilah bahasa Jawa. Sampai dia mengatakan, Pak Fulan, nanti kalau menghafal Al-Quran di sela-sela macul ya, gitu. Artinya kalau maculnya istirahat, dia suruh bersih-bersih di sawah, latihan murojaah gitu, menghafal Al-Quran. Nah, sampai suatu saat belajar pada saya, dia menyingkir, saya ajak makan, tidak mau. Saya tanya, ta'al ya Fulan. Tidak Ustadz, saya di sini saja. Ta'al sini makan-makan. Tidak ya Ustadz, saya dipeseni oleh guru saya, Ustadz saya untuk menghafal Al-Quran di sela-sela kegiatan. Coba kalian bayangkan, ada orang umur 52 tahun yang mengajar anak 24 tahun dan kadang kurang bisa memuliakan orang tua gitu. Orang lebih tua. Tapi dia tetap beradab dengan adab yang bagus. Nah ini belajar seperti ini, nggak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam kemudahan. Berbagai macam kemudahan. Ya, apa yang ingin kita tekankan di sini ya? Ingin ditekankan di sini bahwa di dalam membiayai ya, di dalam membiayai anak. Ini dari sisi orang tua itu punya tanggung jawab yang pertama kan nafkah. Sampai Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakut. Ya, disahihkan Syekh Albani. Cukup seorang dikatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang mesti dia beri nafkah. Maksudnya dia memberikan makanan. Ini dalam satu sisi. Tapi tanggung jawab dari sisi agama itu masuk dalam cakupan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu Ali di dalam Al-Mustadrak. Ya. Yang Al-Imam Hakim mengatakan sahih dari Ali dan disepakati oleh Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala, itu menafsirkan tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah alimuhum wa adibuhum. Didik ajari mereka ilmu dan didik mereka adab. Ya. Dan ini tidak mesti dididik sendiri kalau tidak punya kemampuan. Kalau punya kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak punya kemampuan karena ada keterbatasan waktu dan yang lain sebagainya, dia serahkan kepada lembaga, kemudian dia dia serahkan untuk dididik. Dan tentunya di sini pada waktu didik ini bukan berarti wadifahnya langsung pindah kepada guru tersebut, pada lembaga tersebut. Benar, guru itu dia wakil. Sekolah di situ wakil dari yang mewakilkan. Dan orang yang bertindak sebagai wakil, dia bertindak seperti yang diwakili gitu loh. Namun perwakilannya di sini sifatnya khusus, bukan perwakilan umum.
Kalau perwakilan umum itu nanti jadi wali gitu loh. Seperti misalnya ada anak yatim meninggal, di wali anak yatim ini wakil. Ini umum sampai tasarruf harta, sampai makan, minum dan yang lain sebagainya. Tapi kalau di sekolah ini kan sifatnya tidak sampai makan minum. Ya, beda kalau di pondok ya, itu lebih tinggi lagi. Lebih luas lagi. Kalau ini sifatnya di dalam pendidikan. Maka kalau masih antar jemput, walaupun misalnya sampai mondok, itu tetap masih ada muwasalah, hubungan orang tua, demikian pula pihak sekolah. Ya, sering untuk mengadakan bagaimana tentang anaknya. Ya. Bagaimana anaknya itu kadang juga kita dapati di pondok, di sekolah, di rumah bagus, begitu di pondok kan Masya Allah punya teman-teman yang kurang bagus. Nah, ini kisah kami dapati pada anak saya sendiri ya. Itu sampai ustadzahnya nangis-nangis. Ini saya cerita aja, sampai nangis-nangis. Di rumah nggak kenal Korea. Begitu di pondok, ya, lihat hafalannya, ya, dari SMP kelas 2 atau kelas 1 saya lupa. Kelas 1 itu sudah hafal Quran. Kelas 1 SMP atau kelas 2 saya nggak lupa ya. Sudah hafal. Tapi ustadzahnya sampai menangis karena dia berteman di sana itu dengan anak-anak orang awam yang kadang cerita Korea dan itu diceritakan kepada kami. Korea itu ya gitu, artis laki-laki Korea itu masuk di pondok itu. Padahal tidak ada HP, tapi dari cerita teman gitu loh. Nah, ini butuh untuk kemudian orang tua perhatian. Gurunya sampai ustadzahnya, musrifahnya sampai nangis-nangis itu. Ya, artinya hafal Quran di satu sisi, tapi ada ini gitu loh. Nah, saya lebih menyukai cerita yang seperti ini. Kenapa? Karena ini untuk tarbiyah. Kalau nanti hasil bagus, khawatir nanti babnya masuk sum'ah. Ya, tapi kalau seperti ini kan ini sekarang baru diterapi, dinasihati, ditarbiyah, baik oleh pihak kami sebagai orang tua, demikian pula oleh pihak pondok. Itu kerjasama. Ya, agar supaya penyakit ini menjadi hilang. Sehingga kemarin waktu pulang saya nasihati cari teman yang soleh, solihah itu, yang tidak suka neko-neko, kalau bisa cari teman yang lugu, yang nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu yang di luar sana, ya, yang sibuknya cuma belajar. Nanti kamu akan tahu faedahnya, ya. Mungkin kalau dimarahi malah jadi beda masalahnya, ya. Tapi dinasihati berulang kali dan tanpa henti untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih memprihatinkan lagi, anak kelas 5 kemarin di SITD Darussunnah itu sudah kenal tentang masalah wanita. Kelas 5. Kenapa? Ya karena pada waktu pandemi pegang HP mungkin tanpa kontrol. Dan kalau sampai sejak saat itu saya khawatir sampai dia nikah nggak hilang. Saya khawatir sampai nikah dia nggak hilang. Kenapa seperti itu? Karena saya punya murid dulu, dia dari orang awam seperti itu. Sampai dia belajar kepada saya sampai umur 24 tahun, dia menikah dengan salah satu murid saya, umur sekitar 19 tahun. Dia cerita di hadapan saya menahan nikah sejak saya belajar sama jenengan sampai saat ini. Dia bilang. Itu nggak main-main, karena apa? Syahwatnya mendahului umurnya. Ya, makanya kalau sampai mereka membicarakan wanita, itu berarti kubah setan sudah ada ibarat kubah dinaungi kemana saja dia dinaungi oleh setan. Maka mesti dihilangkan kubah ini. Dan kaitannya dengan syahwat itu tidak bisa dibendung dengan ilmu. Tapi bisa dibendung dengan mengamalkan ilmu. Makanya kalau subhat bisa dilawan dengan ilmu, tapi kalau syahwat dilawan dengan sabar. Makanya Nabi SAW memerintahkan untuk puasa. Dan puasa itu tidak sekedar puasa. Banyak dari teman-teman dia katakan saya sudah puasa Daud, tetapi syahwat masih besar. Sebenarnya bukan sekedar bukan puasa itu, tapi makna puasa itu sendiri yaitu kesabaran. Artinya kamu berpuasa sampai kamu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, sampai setelah itu kamu diberi anugerah keindahan di dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau orang sudah sampai pada taraf ibadah kepada Allah itu indah,
Itu lihat wanita cantik itu nggak menarik, dunia nggak menarik. Makanya Abu Darda itu sampai nggak ngumpuli istrinya gitu, sampai istrinya nggak mau pakai ini, ya, dikarenakan perkara tersebut. Juga waktu Juret digoda wanita yang sangat cantik, beliau nggak tertarik gitu loh. Kenapa? Beliau yastagil fil ibadah gitu loh. Dia sibuk di dalam beribadah. Maka kalau ada punya anak yang sudah seperti ini, ya, nanti orang tua hendaknya perhatian dan bisa nanti tanya kepada gurunya, ya, bagaimana solusinya. Tapi andai kan kemudian ini nanti susah, ikutilah didik mereka untuk bisa mendekatkan diri menjadi abid, sehingga kok tidak kemudian ngelambrang ke sana, ngelambrang ke sini, dan itu benar-benar mengganggu dia belajar. Nggak akan fokus belajar, ya, nggak akan fokus. Karena dulu di masa dahulu itu ada seorang pengajar, dia membicarakan wanita di hadapan anak-anak. Maka waktu itu ada seorang yang menasehati, seorang ulama menasehati, sungguhnya kamu itu telah meletakkan kubatu syaitan fauqahum, ya. Kamu benar-benar telah meletakkan kubah setan di atas kepala mereka, Maka kamu hendaklah menggeser kubah setan itu dari kepala-kepala mereka. Caranya bagaimana? Sibukkan dalam belajar, sibukkan dengan amal soleh. Ya, dinasehati bahayanya seperti itu kalau itu adalah hal yang memungkinkan. Tapi saya pikir itu butuh usaha yang keras, ya, usaha yang keras, ya. Ya, karena kalau dulu yang kami dapati itu ada santri itu disuruh dikeluarkan dari satu pondok, itu dihukum itu sampai digantung kakinya. Jadi saya dulu ngurusi pondok itu, rekam jejak dari pondok sebelumnya, dia udah pindah berapa kali gitu. Itu sampai digantung dengan tali gitu, dengan talinya kain itu di satu tempat kayak tiang itu, nah, tiang pancang itu, kemudian kakinya kepalanya itu di bawah, sampai dihukum seperti itu. Saya nggak tahu gitu. Kemudian saya tanya sebabnya apa. Waktu itu mereka nggak menjawab. Sebabnya apa? Nggak menjawab. Pokoknya itu udah di sana, alhamdulillah bisa diterima gitu di tempat kami. Itu yang menerima akibatnya kami itu. Nah, ternyata dia punya adik perempuan. Adik perempuan itu nggak mau kalau liburan pulang ke rumah. Karena kalau pulang ke rumah itu sama kakaknya itu dikerjain gitu. Diperlakukan apa-apa yang nggak layak bagi seorang adik, kayak dimandikan gitu, dan yang lain sebagainya. Ya, tentunya lebih daripada itu. Baru kemudian orang tuanya kami panggil. Kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Ternyata tidurnya itu bareng. Mungkin dia pernah melihat bagaimana orang tuanya itu mengumpuli. Bapaknya mengumpuli ibunya, itu mungkin dia pernah lihat. Itu anak masih umur sekitar 10 tahun. 10 tahun. Anak perempuan itu merasa risih itu sama umur 8 tahun. Kalau pada liburan nggak mau pulang, pengennya ikut kami, ikut ustadzah saja, maksudnya istri kami. Ya, itu hal-hal yang demikian. Makanya adab di dalam minta izin, ya, minta izin itu perlu untuk dibahas. Adab minta izin bagi seorang anak kepada orang tua itu diterangkan dalam Al-Quran. Padahal adab itu hukumnya kita tahu gitu loh. Adab itu lebih luas, tapi diterangkan di dalam Al-Quran gitu loh. Dan ini orang tuanya ikhwan ini sudah ngaji sejak tahun 94, kalian bayangkan gitu. Sampai adab seperti ini nggak tahu gitu. Ini menunjukkan apa? Kadang orang itu kalau sudah berpakaian sunnah, pakai lehyah atau pakai itu sudah merasa takwa gitu, merasa cukup gitu loh. Ini salah. Makanya adanya kajian, ya, kajian itu hendaknya didatangi. Memang kita belum bisa memberikan fasilitas, namun mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, besok kita ingin mengadakan kajian. Mudah-mudahan para wali santri punya atensi yang bagus sehingga membantu kami bagaimana bisa mensinkronkan antara pendidikan anak dengan peran
peran orang tua, demikian pula peran guru. Ya, selama ini sudah ada kajian, tapi permintaan kemarin kajian bahasa Arab, kajian apa? Tahfidz gitu. Ya, kajian tahfidz sama kajian bahasa Arab. Ya sebenarnya kalau kajian tahfidz, kajian bahasa Arab itu kalau kemudian untuk kajian yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini kurang mengena. Ya. Namun sebenarnya kajian yang sifatnya materi. Sehingga kita paham bagaimana cara mendidik, ada sinkron antara pihak orang tua dengan pihak sekolah, itu ada sinkron. Ya, dan kita semua saling memperbaiki. Di guru sendiri dia wajib untuk belajar. Ya, walaupun dia pinter. Ini kita kadang kalah pada sebagian orang awam. Orang awam itu kadang belajar, itu tidak melihat dari sisi hasil. Karena mereka, maaf, pikirannya pendek. Wah, kadang saya itu kalau belajar juga seperti ini. Tapi mereka punya keyakinan apa? Rukun iman yang 6. Salah satunya rukun iman kepada malaikat. Di saat taklim, malaikat hadir. Ini yang kadang dilupakan. Malaikat hadir itu bukan tidak ada pengaruhnya bagi orang yang dihadiri di situ. Lebih-lebih rahmat Allah turun. Makanya sering ada kajian, wah, untuk kajian cuma gitu, nggak usah hadir. Ini dia menunjukkan tidak punya keyakinan terhadap turunnya rahmat di situ. Turunnya bercurahnya rahmat, turunnya ketenangan di situ. Malaikat hadir di situ, nanti malaikat akan ditanya oleh Allah, dibanggakan nama-nama mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya kalau orang yang sudah yakin seperti itu, ya, di para ulama kita dulu, dia alim itu dia berdiri di hadapan orang yang dia sebenarnya udah belajar, dia berpura-pura seolah-olah belum pernah mendengar hadis itu. Bahkan sebagian ulama kita itu pernah punya murid alim tentang bahasa Arab. Tapi alimnya sampai luar biasa. Maka kemudian syekh ini meminta muridnya itu untuk duduk mengajar. Kemudian syekh itu sendiri duduk di hadapannya. Waktu duduk itu kemudian muridnya mengatakan, "Ya syekh, anta tajlis. Engkau duduk aja. Engkau yang duduk ya syekh," gitu. Maka gurunya mengatakan, "La, anta. Ya, kamu yang duduk. Kemudian silahkan, alim, kamu ajar." Dan dia mengajar. Demikian pula Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pernah menghadap seorang syekh sedang mengajar. Dan beliau ini teman dari syekhnya tadi, ulama tadi teman. Maka beliau diminta oleh ulama tadi untuk duduk di sampingnya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal memilih untuk duduk di hadapannya. Ya. Kemudian beliau memberikan beberapa jawaban sehingga syekh ini diam, akhirnya mengajar di hadapan Imam Ahmad bin Hambal yang diajar. Imam Ahmad bin Hambal itu sejak kecil itu sudah punya akhlak adab yang luar biasa. Sehingga walaupun beliau belajar kepada Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i mengakui bahwa Imam Ahmad itu lebih pintar dalam hadis dibandingkan Imam Syafi'i, lebih alim dibandingkan Imam Syafi'i, itu pernah terucap dari ucapan Imam Syafi'i. Namun Imam Ahmad bin Hambal ini ta'adubnya luar biasa kepada Imam Ahmad. Sampai waktu disuruh untuk diminta menulis kitab fikih, beliau tidak mau menulis kitab fikih. Beliau mengejar fikih di mana-mana sampai tertulis kitab dari madhab beliau. Tapi beliau bukan dari tulisan beliau. Karena beliau segan untuk mengiringi di mana gurunya punya madhab, ya, punya pengikut dalam fikih, ya, begitu memuliakannya malah justru kemudian diangkat oleh Allah. Sehingga ada madhab tersendiri, yaitu madhab Hambali, itu adalah mengambil ilmu dari jalur apa yang menjadi pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu, ya, seorang murid yang luar biasa. Dan memang Imam Syafi'i itu adalah seorang guru yang tawaduknya luar biasa. Sebagaimana gurunya Al-Imam Malik itu tawaduknya luar biasa. Kalau tidak tawaduk, nggak mungkin beliau mendatangi rumah Sulaiman bin Robi'ah. Robi'ah bin Sulaiman, datang ke rumahnya. Karena Sulaiman bin Robi'ah datang taklim, nggak faham-faham, maka Imam Syafi'i datangi ke rumahnya, diajari sedikit demi sedikit sampai beliau menjadi seorang ulama besar Robi'ah bin Sulaiman itu. Sampai meriwayatkan Al-Um dari Imam Syafi'i, dan Al-Um itu tidak diriwayatkan dari yang lainnya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini saja yang bisa disampaikan. Sebenarnya poin-poin bentuk ta'awunnya nanti bisa disampaikan pada saat ada taklim wali santri. Mungkin nanti akan dibahas lebih mendetail. Adapun di sini kita hanya bisa membahas secara umum saja. Ada salah, itu adalah kesalahan yang datang dari diri saya. Demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita waktu dan tempat, kami kembalikan kepada pembawa acara.